Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian berada. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan berbagi sedikit wawasan mengenai penyakit lepar atau penyakit hati. Baik itu pencegahan ataupun pengobatan secara tradisional. Tapi sebelumnya, saya perlu mengingatkan kepada kita semua, apa itu penyakit lepar? Penyakit lepar itu adalah penyakit di hati kita, itu mengalami suatu gangguan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, di mana letak hati kita? Hati kita itu terletak di bawah kerangka paru-paru. Paru-paru bawah kerangka sini Bapak Ibu ya. Tetapi dia lebih banyak ke arah kanan sini. Ke sini itu hanya sebagian, sedikit saja. Di situ Bapak Ibu ya. Jadi letaknya adalah banyak di sebelah kanan dan hanya sedikit bagian sebelah kiri. Tetapi posisinya tetap ada di posisi bawah sini. Atau yang dikenal orang itu adalah ulu hati. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, apa penyebabnya dari penyakit lepar ini? Penyebabnya ada dua. Pertama, itu dikarenakan infeksi virus atau bakteri yang terbawa dari makanan ataupun yang kita minum. Kemudian, itu yang kedua adalah merupakan pola makan kita yang tidak sehat. Pola makan yang bagaimana yang bisa menimbulkan penyakit lepar? Itu pertama, sering mengkonsumsi rasa manisan yang berlebihan. Kedua, protein termasuk daging-dagingan yang berlebihan, minyak yang berlebihan, kemudian lemak yang berlebihan. Nah, itu pemicu akan cenderung merusak daripada hati kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, apa itu fungsi hati kita? Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa fungsi hati kita itu sangat vital sekali, paling sangat penting sekali untuk organ tubuh kita. Apa salah satunya? Itu adalah untuk mengatur semua nutrisi, baik itu protein, lemak. Nah, jadi pengaturan itu terletak di pada hati kita. Kemudian, untuk menghasilkan, untuk memproduksi cairan ke empedu kita, yang nantinya cairan dari empedu itu akan dikirimkan ke pankreas. Bapak Ibu sekalian, apalagi fungsinya? Itu untuk menyimpan energi, untuk menyimpan protein, untuk menyimpan semua mineral, untuk kebutuhan daripada organ tubuh kita. Nah, apabila salah satu fungsi organ di hati kita mengalami suatu gangguan, maka itu sangat berisiko untuk kesehatan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu perlu diingatkan. Jadi penyebabnya tadi dari pola makan dan bakteri dan virus. Saya ulangi lagi. Penyebab pola makan, makanan manis yang berlebihan, minyak-minyakan berlebihan, lemak yang berlebihan, protein seperti daging-dagingan yang selalu berlebihan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan, ataupun Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, apa ciri-cirinya penyakit lepar? Pertama, diawali mual, kemudian rasa panas di badan kita, panas tinggi, kemudian di bagian hulu hati kita di sini akan terasa sakit, dan bahkan warna kulit kita itu mengalami perubahan, terjadi kekuning-kuningan, dan kelopak mata kita pun itu akan mengalami kuningan. Dan tidak kalah pentingnya, itu energi yang ada di dalam diri kita itu akan terasa lemah sekali, jadi kelelahan yang ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah merupakan suatu ciri-cirinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa bagaimana cara mengatasinya, kemudian
bagaimana cara pengobatannya secara tradisional. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dari tanda-tanda tadi sudah terasa bahwa di bagian ulu hati kita sering sakit dan bahkan nyeri, ya, coba Ibu Bapak sekalian ambilkan daun zat hijau daun, baik itu kates ataupun daun mengkudu yang terasa pahit, apapun itu yang terasa pahit, maka itu Bapak Ibu konsumsi, baik melalui airnya diminum ataupun dimakan. Dan jangan lupa itu diiringi dengan memakan kunyit. Makan kunyit diparut semodel ini dan kita makan Bapak Ibu ya. Parut semodel ini, apakah air patinya kita minum ataupun sama ampasnya kita makan bersamaan dengan makan amoxicillin. Apa fungsinya Bapak Ibu sekalian? Amoxicillin ini adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan virus yang merusak di hati kita. Jadi saya ulangin lagi, kalau misalkan di ulu hati kita terasa sakit, bahkan di bagian sebelah kanan kita sakit, terasa mual, coba lakukan makan itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik itu daun kates ataupun daun mengkudu, kita rebus, kita makan bersamaan dengan nasi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, makankan amoxicillin 1, kemudian kunyit, baik itu diparut ataupun dikunyah. Kalau dikunyah, Bapak Ibu cukup sebesar ini kunyah ya. Kunyah halus-halus, ambil airnya, isap airnya, patinya pun bisa ditelan. Insya Allah bisa membantu untuk menghambat virus ataupun bakteri yang akan merusak di hati kita. Bapak Ibu sekalian, saya berbagi pengalaman mengenai penyakit hati. Tetapi yang saya alami waktu itu adalah pembengkakan di hati Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Karena selama itu saya makan yang namanya keju Bapak Ibu. Karena waktu itu saya mengalami sakit pinggang dan ada yang menginformasikan bahwa saya kecenderungan kekurangan daripada zat keju yang terdapat pada keju itu. Lebih kurang 1 minggu ataupun 2 minggu saya mengkonsumsi keju Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi di hulu hati saya itu sakit Bapak Ibu. Apapun saya makan itu terasa mual dan nafsu makan itu tidak ada. Dan bahkan sakit Bapak Ibu. Dan diiringi badan saya panas. Dan sampai ke dokter, saya dinyatakan pembengkakan hati. Singkat ceritanya Bapak Ibu sekalian, sepulang saya dari dokter, saya terpikir mencoba memetik selembar daun mengkudu. Memetik selembar daun mengkudu Bapak Ibu, yang terasanya pahit. Dan waktu itu saya kunyah Bapak Ibu. Waktu itu saya kunyah. Tidak selang berapa menit, hanya hitungan detik, perasaan saya di hulu hati ini terbuka Bapak Ibu, dan hilang rasa sakitnya, sehingga sudah menimbulkan nafsu makan. Justru demikian, maka saya mengatakan bahwa yang rasanya pahit, bentuk apapun itu sangat membantu untuk penyembuhan daripada penyakit lepra. Nah, itu adalah pengalaman nyata bagi saya Bapak Ibu. Tetapi saya perlu saya ingatkan, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah divonis penyakit lepra, baik itu hepatitis A, B, dan C,
kurangi makan manisan berlebihan, daging berlebihan, minyak berlebihan, lemak berlebihan, karena itu adalah merupakan salah satu faktor pemicu daripada penyakit lebar. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga saja sedikit ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk kita semuanya. Dan mungkin saja apapun yang saya sampaikan, saya juga manusia biasa Bapak Ibu, tidak lepas dari kehilapan. Dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun. Dengan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.